Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya. Untuk kali ini kita akan bahas yaitu soal makromolekul dan ini masih berhubungan dengan soal UTBK ya. Oke, jadi in total semuanya soal ini untuk kali ini itu tentang makromolekul. Oke, untuk soal yang pertama, tabel berikut ini merupakan data tentang contoh polimer, jenis dan reaksi pembentuknya. Oke, jadi yang ditanya itu adalah pasangan data polimer yang berhubungan yang tepat itu yang mana. Oke, teman-teman perlu tahu ya yang polimer itu yang mana aja, terus yang jenisnya. Kalau jenis polimer itu kan ada dua ya, maksudnya prosesnya itu juga ada dua, reaksi polimerisasi itu juga namanya ada dua. Jadi kalau polimer itu jenisnya ada dua, yaitu berasal dari alam dan juga yang sintetis, yaitu yang berarti yang buatan. Sedangkan yang polimerisasinya berarti itu proses pembuatannya ya, proses pembuatan polimer ini. Karena kan polimer ini itu merupakan gabungan dari monomer-monomer kayak gitu, yaitu dengan dua, yaitu adisi dan kondensasi. Kalau adisi itu biasanya adalah senyawa atau monomernya itu yang memiliki kata rangkap gitu. Sedangkan kalau dia berikatan polimerisasinya dengan kondensasi, itu berarti dia memiliki gugus aktifnya, yaitu misalnya memiliki gugus aktif alkohol atau amina kayak gitu. Oke, sekarang kita cek yang tepat yang mana. Polimer itu merupakan karet alam. Oke, ini benar. Dan reaksi polimerisasinya itu secara adisi. Oke, ini benar ya. Dan ini monomernya itu adalah isoprena. Oke, nilon ini itu di sini dia prosesnya dengan cara sintetis. Terus ini dengan cara kondensasi. Oke. Terus dakron. Oke, kita cek dulu dakron ya. Dakron itu katanya berasal dari alam dan juga ini dengan cara adisi. Oke, lihat ya. Dakron ini bukan dari alam, ini adalah sintetis dan ini adalah bukan adisi, tetapi ini dengan cara kondensasi. Oke, jadi ini salah. Kalau ada nomor 3 berarti itu salah ya. Berarti B ini salah. Oke. Sekarang kita cek polipropilena. Polipropilena ini dengan cara sintetis ya. Oke. Dan ini bukan kondensasi, ini adalah dengan cara adisi. Oke, karena kan dia ini monomernya itu adalah dari propena, ada ena, ada kata rangkapnya. Oke, berarti bukan. Protein ini dia adalah bukan sintetis, ini berasal dari alam, ini salah, ini berasal dari alam. Dan pada umumnya kalau yang berasal dari alam itu dengan cara kondensasi, bukan adisi. Oke, ingat ya, saya bilangnya pada umumnya. Kenapa? Karet alam kan berasal dari alam, tetapi dia polimerisasinya itu dengan cara kondensasi. Oke, jadi bukan semuanya pada umumnya. Oke, berarti ini semua salah. Oke, berarti yang dua juga benar. Berarti 1 dan 2 jawabannya. Yang A. Oke, jadi nilon itu adalah sintetis dan dia dibuat dengan reaksi polimerisasi kondensasi. Oke, lanjut lagi. Suatu monomer memiliki rumus, oke, ini tetrafluorokarbon ya. Polimer yang dihasilkan oleh monomer tersebut, oke. Ini teman-teman perlu tahu, ini adalah ada 4 ya, tetrafluorokarbon. Tetrafluorokarbon ini itu merupakan monomer dari yang namanya teflon. Oke, ini dia. Teflon berarti ya, gunanya itu adalah untuk panci anti lengket. Oke, ini semuanya pasangannya udah benar ya. Tetapi kan kita lihatnya itu dari ininya, rumus monomer yang ada di sini. PVC bukan seperti ini. Oke. Polistirena, ya polistirena ini untuk styrofoam. Ini juga ya. Oke. Jadi yang tanya itu adalah yang jika monomernya ini dia polimernya apa dan hasilnya itu maksudnya polimernya itu digunakan untuk apa? Gitu. Terus selanjutnya yaitu nih. Hasil pengujian kandungan karbohidrat dalam bahan makanan. Oke, perhatikan ya, ini adalah makromolekulnya yang ditanya itu adalah karbohidrat. Karena kan makromolekul itu ada protein, ada lemak juga, dan itu setiap makromolekulnya memiliki ujinya itu beda-beda. Oke. Terus di sini jenis karbohidrat yang dimaksud itu apa? Nih, uji Seliwanov tidak menghasilkan warna merah. Oke, gini. Ini teman-teman sekali review aja ya supaya teman-teman ingat. Oke, jadi uji Seliwanov ini pada umumnya itu untuk membedakan antara glukosa dan fruktosa.
glukosa, dan fruktosa. Oke, jika dia diuji dengan Seliwanov, kalau dia fruktosa, ini hasilnya positif, dia akan menghasilkan warna merah. Oke, dan ini untuk menguji adanya keton. Sedangkan kalau glukosa, ini kalau misalnya diuji dengan Seliwanov, dia tidak negatif merah. Maksudnya dia tidak menghasilkan warna merah. Kenapa? Karena dia nggak mengandung keton. Kayak gitu ya. Berarti kalau di sini ada jawaban fruktosa, ini jelas salah karena di sini dia sebutnya tidak. Oke. Uji iodin menghasilkan warna biru. Oke, teman-teman perlu tahu ya, kalau iodin itu digunakan adalah untuk uji karbohidrat, yaitu jenisnya untuk yang polisakarida, ya kan? Karena kan karbohidrat itu kan golongannya ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Oke, jadi kalau dengan uji iodin dia menghasilkan warna biru, ini adalah jenis amilum, jenis polisakaridanya adalah amilum. Oke, uji Fehling tidak menghasilkan endapan bata. Oke, nah berarti nih ya di sini kita udah ketahui bahwa ini adalah amilum. Jadi jawabnya adalah yang C. Oke, next lagi. Perhatikan senyawa kegunaan senyawa. Perhatikan beberapa kegunaan dari bahan makanan tersebut. Oke, kita cek langsung pertanyaannya. Yang ditanya adalah untuk kegunaan karbohidrat. Oke, kita cek dulu ya, karbohidrat itu gunanya untuk apa? Nih, kalau sebagai biokatalis ini bukan, karena ini adalah fungsinya dari protein. Oke, nanti kita eliminasi. Kalau ada satu, ini jelas salah. Oke, terus sebagai sumber utama, sebagai energi utama, ini benar ya, ini fungsinya dari karbohidrat. Kalau mengatur suhu tubuh, ini bukan, ini tugasnya dari si lemak. Oke, membantu penyerapan kalsium, ini benar, ini adalah karbohidrat. Sedangkan kalau pelarut vitamin dan hormon, ini juga fungsinya dari si lemak. Berarti jawab yang benar adalah 2 dan 4. Oke, berarti yang C. Gitu ya. Next lagi. Ini ada uji makanan yang ditanya adalah nih. Berarti ya, ini untuk protein, bukan karbohidrat lagi. Tapi protein, yaitu protein itu kan ada 20 ya jenis asam aminonya ya. Oke, jadi yang dilihat itu dia mengandung apa. Ini yang ditanya adalah yang mengandung unsur belerang dan inti benzen. Oke, nih. Kalau untuk menguji yang namanya suatu protein itu mengandung unsur belerang, itu menggunakan ini, yaitu timbal 2 asetat atau timbal 2 nitrat. Oke, dan jika dia positif menghasilkan unsur belerang, ini warnanya hitam. Oke, positifnya itu warnanya hitam. Berarti di sini kita udah bisa eliminasi nih. Berarti kemungkinan jawaban besar adalah yang ini. Oke, terus kita lihat inti benzen. Inti benzen ini dia itu protein yang mengandung inti benzen ya. Positifnya itu jika dia menghasilkan warnanya itu dari warna kuning hingga jingga. Nah, oke, di sini di duanya jingga, berarti benar ya, benar ya. Oke, kalau biuret, kalau protein itu pada umumnya ya, nih. Jadi uji biuret itu untuk menguji adanya ikatan peptida, ya kan? Karena satu monomer dengan monomer yang lainnya atau asam amino dengan asam amino itu berikatan membentuk protein, itu dia terbentuk dengan ikatan yang namanya adalah ikatan peptida, dan untuk menguji itu diberikan uji biuret gitu. Dan kalau misalnya dia positif, itu akan menghasilkan warna merah muda atau ungu sampai ungu kayak gitu. Dan ini juga benar. Berarti jawabnya adalah 1 dan 2. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman ingat ya, kalau timbal asetat itu untuk menguji adanya belerang, kalau santoproteat itu untuk menguji adanya inti benzen. Dan ingat fungsinya, maksudnya positifnya itu apa kayak gitu. Cek lagi. Suatu senyawa karbon memiliki rumus molekul. Oke, di sini sudah diketahui rumus molekulnya ya. Rumus molekulnya yaitu C5H12O. Oke, teman-teman perhatikan ya. Kalau dia senyawa karbon, senyawa turunan karbon, dia kan memiliki isomer ya. Oke, isomer yaitu alkohol dengan eter. Terus itu teman-teman harus ingat nih temannya ya. Alkohol itu dengan eter. Ini dia isomer. Terus keton dengan aldehyde. Oke, ini bisa berfungsi. Terus asam karboksilat dengan ester.
Oke, ini juga berisomer. Dan ini memiliki rumus molekul yang sama. Nih, yang berisomer yang memiliki rumus molekul yang sama. Ini berarti untuk rumus molekul ini ada dua senyawa turunan karena yang memiliki ini. Oke, teman-teman ingat rumus kimianya. Rumus umumnya, jika ini kan berarti CnH2n plus 2O ya. Oke, dan itu adalah rumus umum dari sini. Nih, CnH2n plus 2O. Oke, 5 kali 2 kan 10, tambah 2, 12. Sedangkan kalau ini CnH2NO. Kalau yang ini, CnH2NO, nah, O-nya ada 2. Oke, gitu. Oke, berarti ini antara alkohol dan eter. Berarti kita bisa eliminasi nih. Yang mana? Oh, belum ya. Ini dua-duanya masih alkohol sama eter. Terus, tidak menghasilkan gelembung gas saat direaksikan dengan kalium. Oke, jadi untuk membedakan alkohol dengan eter ini karena mereka berisomer fungsi, itu diuji dengan menggunakan ini, yaitu unsur logam, bisa kalium atau natrium, gitu ya. Jadi kalau misalnya ditambah alkohol, ini ya, Na atau K, ini akan menghasilkan yaitu gas hidrogen. Oke, sedangkan kalau ini itu tidak. Berarti di sini sudah jelas bahwa ini adalah senyawa eter. Oke, karena di sini tidak. Terus ini berarti kan eliminasi nih, ini salah karena kan ini alkohol. Nah, terus saat bereaksikan dengan HCl terbatas menghasilkan senyawa dengan etanol. Teman-teman perhatikan. Etanol, ini hasilnya ya, kita buat hasilnya ya. Dan propil klorida. Jadi teman-teman harus jeli nih. Nih, kalau etanol kan berarti C-nya ada 2. Kalau propil kan berarti C-nya ada 3. Nah, berarti nanti totalnya itu ada 5. Metoksi. Ini kan metok itu berarti kan dia apa namanya? Satu ya atom C-nya ya. Ingat ini gugus fungsinya dari eter, ya kan? Ini di kirinya atau di kanannya ada 2, atom C-nya ini ada 3. Sedangkan kalau ini dia 1, ini 4. Berarti ini salah. Oke, gini deh, saya tulis deh. Kalau metoksibutana, ini kan atau apa? Etannya ya. Ini berarti ada C3. Di sini berarti ada butana. Ada C4, H berapa nih? H9 jadinya ya. Oke. Terus kalau misalnya berarti ini salah ya. Karena kan kalau misalnya ini ditambah H, OH bukan jadi etanol dia, tapi metanol. Sedangkan kalau etoksibutana, etoksi berarti 2 ya bacanya. Berarti di sini ada 2, ini O, di sini ada butananya. Nah, perhatikan. Ini menjadi tambah OH ya, jadi alkohol. Oke, good. Ini jadi bukannya propil, tetapi ini jadi butil. Ya kan? Karena C-nya ada 4. Ini salah. Sedangkan kalau yang ini 2 etoksipropana, berarti kita buat dulu nih etoksipropana, ya kan? Nih. Jadi seperti ini. Ya kan? Jadi ini 1, 2, 3. Di nomor 2 ada etoksi. Ini di etoksinya. Sedangkan ini adalah propananya. Oke, perhatikan ya. Ini kan katanya tambah HCl nih. Tambah HCl. Nih, hanya ini itu masuk akan ke sini. Nah, ini. Jadinya C2H5OH, yaitu alkohol, etanol. Sedangkan ini Cl-nya masuknya ke sini. Ini kan putus ya. Nah, masuk ke sini Cl. Jadinya propil klorida. Kayak gitu. Oke, bisa ya? Jadi teman-teman jeli lihat hasilnya itu apa. Kayak gitu. Oke, next lagi. Di antara rumus struktur senyawa berikut yang merupakan isomer fungsi dari 3 pentanon. Teman-teman ingat yang tadi ya? Ini kita bisa lihat nih on. Belakangnya on itu berarti adalah keton. Oke, ingat tadi kalau keton itu berarti gugus fungsinya adalah aldehyde. Ya kan? Sekarang kita cek dulu nih, ini berapa rumus molekulnya. Pentanon itu kan berarti C-nya 5 ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada O-nya, karena kan 3 pentanon. Ingat rumusnya tadi, kalau untuk yang 2 ini, rumus umumnya kan CnH2nO. Berarti ini C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti C5 hanya dikali 2 berarti H10O. Oke? Ini yang akan kita cari rumus umumnya, rumus molekulnya. Kita eliminasi.
Ini CO, ini tanya sama berfungsi ya, bukan kerangka atau apa. Ini CO, ini juga keton, berarti ini salah. Ini R, R. Ini O, ini adalah, kita buat deh, ini adalah keton, sedangkan ini bukan, ini adalah ether. Oke, nih, supaya teman-teman nggak ragu ya, biar kita gambar ya. Ini kan CH3 nih, CH3, di sini ada CH2 dua kali, kayak gitu. Terus di sini CO, ini CH3, ini kan? Ini kan keton, berarti bukan. Kalau yang B, gambarnya gini, CH3, CH2, ini kan O. Ini CH, dimengat 2 CH3. Jadi kan? Ini ether, tapi bukan. Kalau ini, kemungkinan jawabnya itu adalah antara ini dengan ini. Kalau ini kan alkohol, ya kan? Kita gambar ini. Jadi, ini kalau misalnya untuk cepat sih bisa ya, tapi mana tahu teman-teman belajar, maksudnya review lagi mungkin lupa gitu. 1, 2, 3, oke. 2, 3, di sini ada CH3, di sini ada COH. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah 5 nih, ya kan? Berarti sama kayak gini. Kalau kita cek yang mana lagi nih? Ini tadi udah jelas salah ya, ini alkohol. Kalau ini C-nya ini CH3, ini CH2, ini CH, di sini ada CH3, di sini ada CH2, COH. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6, salah. Ini dia yang benar. Oke, jawabnya adalah yang C. Ini untuk lamanya. Kalau cepatnya nih, setelah kita hitung tadi yang ini ya, cek aja aldehyde. Berarti kemungkinan yang akan teman-teman cek adalah yang antara ini dengan ini. Karena kan untuk IBK kita ngejar waktu ya, gitu. Terus cek lagi jumlah atom C-nya. Ini 5, ini 6, udah ketemu langsung ya ini. Kayak gitu cara cepatnya ya. Oke, next lagi. Suatu senyawa karbon memiliki rumus molekulnya. Ini rumus molekulnya itu adalah CnH weight. C2H4O2. Teman-teman perhatiin, kalau O-nya ada 2, siapa? Oke. Kalau O-nya ada 2, ini adalah asam karboksilat dan ester. Oke. Terus di sini yang diminta adalah gugus fungsinya. Oke. Ini kita bisa eliminasi ya. CO itu keton, ini salah. Ini asam karboksilat itu gini. Rumus ini ya, gugus fungsinya ya OH. Sedangkan kalau ini COO. Gini. Ini oke, ini adalah keton. Ini salah, ini bukan, ini adalah ether. Ini juga salah karena ini adalah aldehyde. Oke, berarti antara jawabnya D sama E. Ini C-nya ada 2. Oke, kalau C-nya ada 2, ini adalah pengasapan makanan. Benarnya ini. Karena nih kita cek ya. COOH. Ini CH3. Berarti ini adalah CH3COOH. Ini tahu kan ini apa? Nah, ini adalah asam asetat atau ini sama dengan cuka. Oke, dan cuka itu adalah untuk pengasaman makanan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Oke, bisa ya? Next lagi. Suatu senyawa turunan alkana. Oke, ini senyawa turunan alkana ya. Senyawa turunan alkana, jika dioksidasi dengan KMNO4, dia akan menghasilkan senyawa asam 2-metil pentanoat. Oke, perhatiin. Asam 2-metil pentanoat itu adalah asam karboksilat karena ada kata asamnya depan. Kalau kita tulis rumusnya, berarti ini metil pentanoat ada 5. Oke. Apanya ya? Untuk nih induknya COH. Oke. Dan di sini ada metil berarti nomor 2. 1, 2. Oke, di sini ada CH3. Ini nanti yang akan dihasilkan. Oke, ini hasil. Apabila direaksikan dengan reagen Benedict, lalu dipanaskan menghasilkan endokarban perawata. Oke, teman-teman ingat ya, kalau uji Benedict failing itu adalah untuk membedakan antara apa? Oke, good. Membedakan antara gugus aldehyde dan gugus keton. Oke, jadi kalau dia aldehyde, dia bakalan positif, sedangkan kalau dia keton, dia negatif. Berarti yang benarnya di sini adalah aldehyde. Oke, jadi aldehyde yang C-nya ada 5. Nih. 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini aldehyde. Kita eliminasi aja. Ini CO, ini keton, ini salah.
Oke, ini kita atur dulu. Nah, ini yang lihat ya. Ini O, ini ether, ini salah. Ini ada OH, alkohol, ini salah. COOH, ini udah hasil. Oke, udah cepat aja langsung. Berarti jawabnya adalah yang B. Kayak gitu. Kalau kita mau cek, kita gambar aja hasilnya benar nggak nih. Berarti ini C, di sini ada CH, ini ke CH3, yang ini ya. Ini CH2-nya ada 2, 1, 2, ini satu lagi ada C3. Nih. Nah, perhatiin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah benar ya? Oke, bisa ya? Next lagi. Beberapa kegunaan bahan makanan dalam tubuh sebagai berikut nih. Yang ditanya di sini, ini adalah kegunaan dari makromolekulnya yaitu protein. Oke, sekarang kita cek lagi ya. Kalau untuk menjaga suhu tubuh itu fungsi siapa? Ini adalah fungsinya dari lemak. Oke, soal sebelumnya juga ada. Kalau sumber energi utama itu siapa? Oke, ini adalah karbohidrat. Oke, jadi kalau ditanya adalah sumber energi utama itu adalah karbohidrat, tetapi kalau ditanya itu adalah sumber energi cadangan, kalau ada kata cadangan ya, itu berarti dia lemak gitu. Sebagai zat pembangun memperbaiki sel tubuh rusak, oke, ini benar ayah. Ini adalah fungsi dari protein. Jadi kalau misalnya ada luka, itu protein yang bekerja. Sebagai biokatalis dalam proses metabolisme, oke, ini juga benar. Dan protein di sini dia akan membentuk yaitu enzim. Oke, berarti yang benar ini adalah 3 dan 4. Berarti jawabnya adalah yang E. Oke, saya. Next lagi untuk soal berikutnya nih. Pasangan data antara jenis karbohidrat dan hasil ujinya yang tepat. Nih, glukosa dia menghasilkan warna merah jika diuji Seliwanov, ini salah. Oke, yang kalau glukosa diuji Seliwanov dia tidak akan menghasilkan warna merah. Yang positif menghasilkan warna merah dengan uji Seliwanov itu adalah fruktosa. Oke, next lagi. Kalau laktosa tidak menghasilkan lapisan cermin perak setelah direaksikan dengan pereaksi Tollens. Oke, ini salah ya. Seharusnya dia menghasilkan Tollens. Kenapa? Karena laktosa ini adalah disakarida, ya kan? Dia disakarida. Dan jika ini dihidrolisis, dia akan menghasilkan dua monomer, dan monomernya itu adalah glukosa dan galaktosa. Oke, teman-teman ingat ya, glukosa itu dia menghasil gugus aldehyde, galaktosa itu juga ada gugus aldehyde-nya. Oke, jadi Tollens itu dia bakalan positif dengan adanya gugus aldehyde. Di sini katanya tidak, berarti ini salah. Oke, seharusnya dia ini menghasilkan. Galaktosa menghasilkan endapan merah bata setelah ditambah bereaksi Fehling. Ini benar ya, ya kan? Karena dia adalah mengandung gugus aldehyde. Terus selulosa tidak membentuk cincin ungu saat diuji dengan reaksi Moleis. Oke, ini salah. Seharusnya ini membentuk cincin ungu. Karena gini, variasi Moleis itu digunakan untuk menguji yaitu karbohidrat apakah dia polisakarida, disakarida atau monosakarida gitu. Sedangkan di sini oke, ini menguji polisakarida ya. Dan kita tahu bahwa selulosa itu dia adalah jenis karbohidrat polisakarida. Gitu ya. Terus kalau yang E, fruktosa menghasilkan endapan merah bata CuO, ini jelas salah karena fruktosa itu tidak mengandung yang namanya gugus fungsi aldehyde, tetapi dia mengandung gugus fungsinya yaitu keton. Oke, berarti jawabnya yang benar ini adalah yang C. Oke, next lagi. Pengujian suatu jenis karbohidrat menunjukkan bahwa Jadi pengujian suatu jenis karbohidrat menunjukkan bahwa karbohidrat tersebut menghasilkan warna merah jingga. Oke, setelah ditambah reagen Seliwanov. Oke, gini. Jadi uji Seliwanov ini dia ada dua nih hasilnya ya. Jadi kita buat dulu deh supaya teman-teman ingat ya. Kalau Seliwanov, oke, ini kalau dia menghasilkan warnanya itu adalah bukan merah jingga ya. Warna jingga. Oke. Jika dia menghasilkan warna jingga, ini berarti yang dikandungnya itu ada sukrosa, oke. Terus ada yang namanya galaktosa dan ada yang namanya arabinosa, oke. Dan juga ada fruktosanya. Kayak gitu. Tetapi yang lebih spesifiknya Seliwanov ini jika dia menghasilkan warna merah,
Oke, ini adalah untuk membedakan antara fruktosa dan glukosa. Oke, jadi fruktosa dia positif, menghasilkan warna merah, sedangkan glukosanya itu dia negatif. Oke, berarti sekarang kita bisa eliminasi nih. Oh, kalau glukosa belas nggak ada ya. Oke, berarti kemungkinan jawabnya antara yang ini, karena kan di sini katanya warna jingga. Tidak bereaksi dengan reaksi Fehling. Oke, kalau galaktosa nanti jawabannya, oh di sini juga nggak ada galaktosa. Oke, kalau dextran udah jelas salah ya, karena di sini nggak ada, laktosanya juga nggak ada. Ini udah betul udah jawab nih, langsung sukrosa, ya kan? Karena di sini juga katanya tidak bereaksi dengan Fehling dan dapat dihidrolisis menghasilkan monosakarida berbeda, ya kan? Karena kalau sukrosa itu dihidrolisis, dia akan menghasilkan yaitu glukosa plus fruktosa. Oke, bisa ya? Nanti jawabnya adalah yang D. Lanjut lagi. Beberapa sifat senyawa sebagai berikut. Nih, ciri-ciri senyawa organiknya itu di sini diketahui yaitu ada beberapa, ada 5 nih. Di sini yang tanya, ciri-ciri senyawa organiknya itu yang mana? Oke, kita bisa lihat ciri-ciri senyawa organiknya itu yang mana gini ya. Jadi kalau senyawa organik itu teman-teman ingat ya, dia pada umumnya itu adalah berasal dari alam. Kalau senyawa organik ya, dan dia itu berasalnya lambat. Nih, dan pada umumnya juga yang namanya senyawa organik itu tidak dapat mengantarkan arus listrik. Oke, jadi kalau ada option 2 itu berarti salah. Berarti A salah, yang C juga salah. Oke, maaf ya, tadi ada suara berisik, suara pintu kayak gitu. Oke, terus ikatan bersifat kovalen. Oke, teman-teman harus perlu tahu bahwa senyawa organik itu semuanya berikatan dengan kovalen. Oke, berarti kalau ada 3 berarti kemungkinan benar ya. Pembakarannya menghasilkan CO2. Oke, ini benar ya. Jadi kalau senyawa organik itu dibakar, dia akan menghasilkan CO2. Sedangkan kalau di senyawa anorganik itu kalau dibakar dia tidak akan menghasilkan CO2. Oke, berarti 3 dan 5 benar. Kita cek yang keempat. Umumnya mudah larut dalam air, bukan. Oke, jadi kalau senyawa apa? Dia itu lebih mudah larut di dalam pelarut non-polar. Oke, sedangkan air itu kan dia polar ya. Oke, 4 salah, berarti ini salah. Berarti jawabnya mana nih? Bentar, kita cek dulu. Nomor 2 salah. Ini salah, seharusnya ada jawaban 35 ya. Oke, mungkin saya salah tulis jawabannya. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang benarnya itu nih ya, dia berkaitan kovalen. Dan dia hasil pembakaran itu menghasilkan CO2 dan H2O. Mohon maaf, suara berisik, ada suara musik, nggak apa-apa ya. Oke, suatu senyawa organik digunakan sebagai bahan aditif makanan karena mempunyai bau khas. Oke, nih ya teman-teman ingat kalau bahan aditif itu adalah untuk zat tambahan. Oke, zat tambahan karena dia itu untuk menarik rasa, maksudnya dia bisa memberikan warna. Itu untuk menggugah selera kayak gitu. Karena mempunyai bau yang khas kayak gitu katanya. Dan jika senyawa ini dapat dihidrolisis menghasilkan propanol. Oke, teman-teman ingat ya bahwa nih senyawa turunan alkana yang memiliki bau yang khas itu cuma satu, yaitu ester. Oke, dan ester ini kalau dihidrolisis dia akan menghasilkan, nih, propanol itu kan adalah alkohol, sedangkan asam pentanol itu adalah asam karboksilat, gitu. Berarti kita cari ester ya. Ini COOH, ini bukan, ini adalah asam karboksilat. Ini ada O, ini adalah ether, ini salah. Oke, ini ether, ini adalah asam karboksilat. Ini kemungkinan, ini aldehyde, ini salah. Berarti kemungkinan jawabnya adalah C sama E. Kita cek. Ini propanol, asam pentanoat. Berarti yang mana nih? Kita cek yang mana dulu ya. Kita cek yang ini dulu deh, yang C. Ini C-nya 1, 2, C, O. Oke, nih. Ini kan 1, 2, 3. Ini CH2 4 kali. CH2-nya ada 4. 2, 3, 4, CH3. Oke. Jadi ini seharusnya oke. Wait. Oke, kita buat dulu nih yang satu lagi. Ini 1, 2, C-nya C2-nya ada 3.
1, 2, 3 ya. Oke. Nih. Teman-teman ingat kalau misalnya untuk bedanya di sini ya, cuma beda posisi nih. Oke, perhatikan. Alkoholnya itu adalah yang diikat yang paling kecil. Ini yang alkohol. Oke, jadi kalau misalnya ini ditambah OH, ini ditambah OH, manakah yang benar propanol? Nah, yang ini dia. Oke, berarti jawabnya adalah yang E. Oke, perhatiin ya. Jadi yang diikat oleh O di sini, yang di bawah OR-nya, sini ada O nih. O, ya kan? Di sini ada O. Oke, wait, saya ketinggalan ada satu lagi ya. Nah, yang diikat oleh ini berkaitan dengan O-nya, itu yang menjadi alkoholnya. Oke, berarti jawabnya adalah yang E. Next lagi, senyawa turunan alkana mempunyai rumus molekulnya yaitu C4H10. C4H10O. Oke. Tidak dapat dioksidasi. Oh, ini kurang lagi nih. Tidak dapat dioksidasi. Ini rumus kimia dari apa ya? Oke, ini rumus kimia kan CnH2n plus 2O. Ini adalah rumus kimia, rumus umum dari alkohol dan eter. Oke, tidak bereaksi, tidak dapat dioksidasi dan tidak bereaksi dengan natrium. Udah jelas, itu adalah eter. Oke, ini bisa bereaksi dengan Na, ini juga bisa dioksidasi. Nah, berarti yang ini yang nggak bisa. Dan juga nih digunakan sebagai obat bius. Oke, jadi jawabnya adalah eter. Udah, bisa langsung. Next lagi. Suatu jenis karbohidrat dihasilkan dari hidrolisis disakarida. Oke, jadi ini berarti jawabnya adalah yang monosakarida ya. Sekarang kita bisa eliminasi nih, yang mana yang bukan mono. Ini disakarida. Ini polisakarida. Oke, berarti nanti jawabnya ACE. Karbohidrat tersebut tidak bereaksi dengan tolens. Oke, yang tidak bereaksi yaitu adalah fruktosa. Oke. Oh, jangan dihapus dong, karena kan dia tidak bereaksi. Oh, berarti jawabnya udah benar dong langsung ini. Oke, ini kan bereaksi. Ini bereaksi. Berarti jawabnya adalah yang C. Oke, kita, ya. Dan ini juga nih, hasil pengujian dari Selwanov akan menghasilkan gugus keton. Yang memiliki gugus keton adalah fruktosa. Oke, next lagi. Data hasil uji protein. Oke, ini yang diminta adalah unsur belerang dan inti benzen. Teman-teman lihat tadi ya. Kalau dia belerang, itu akan menghasilkan positifnya itu adalah hitam. Dan juga ini timbal asetat ya, untuk belerang. Ini hitam, oke. Inti benzen itu warna jingga, oke. Berarti udah ketemu jawabnya. C. Oke. Next lagi. Perhatikan tabel mengenai polimer berikut. Yang mana yang dengan reaksi kondensasi. Oke. Kalau dengan reaksi kondensasi yang diminta itu yang mana? Oke. Jadi kalau dakron itu ini dengan cara kondensasi. Oke. Sedangkan kalau vinilklorida ini bukan, ini adalah adisi. Oke, berarti kalau ada jawaban 2 salah ya. Ini salah, ini salah. Karet alam isoprena ini juga bukan kondensasi, ini adalah adisi. Oke, berarti yang ada 3 juga salah. Ya udah, berarti jawabnya adalah yang E. Ya kan? Karena kan protein asam amino dari alam dia adalah dengan cara kondensasi. Baklit ini juga dengan kondensasi. Oke, saya ya. Next lagi ya. Senyawa karbon mempunyai rumus molekulnya C3H6O. Oke. C3H6O ini berarti kan gini, CnH2NO. Berarti ini adalah aldehid dan keton. Oke. Terus uji senyawa dengan larutan perak nitrat atau kalau dia menggunakan larutan perak nitrat dan amonia tidak menghasilkan cairan perak, berarti ini dengan tolens ya. Oke. Ini dengan tolens. Oke, katanya di sini tidak. Berarti yang tidak yang mana? Yang tidak itu adalah keton. Keton ini dia negatif, sedangkan ini dia positif. Berarti jawabnya yang keton adalah yang C. Oke, lanjut lagi. Suatu jenis karbohidrat diketahui dapat dihidrolisis yaitu menjadi 2 monosakarida berbeda.
Oke, di sini berarti ini minta adalah karbohidratnya adalah disakarida ya, karena ini dua monosakarida berbeda. Kita eliminasi. Kalau dia maltosa, ini dia akan menghasilkan monosakaridanya sama, yaitu 2 glukosa. Fruktosa ini adalah monosakarida, berarti udah eliminasi banyak nih. Karbohidrat tersebut tidak dapat dioksidasi dengan Fehling. Oke, uji salah satu hasil hidrolisisnya bereaksi dengan reaksi Seliwanov. Oke, kalau uji Seliwanov itu kan berarti dia adalah mengandung gugus keton. Dan yang mengandung gugus keton itu adalah fruktosa. Nah, di sini yang jika dihidrolisis yang menghasilkan fruktosa yang mana? Cuma sukrosa. Oke, ini kalau dihidrolisis akan menghasilkan glukosa plus fruktosa. Berarti jawabnya adalah yang D. Oke, next lagi. Senyawa C3H6 itu mempunyai gugus fungsi. Oke, C3H6 ini berarti gugus fungsi dari siapa? Oke, ini aldehyde sama keton lagi ya. Oke, aldehyde dan keton. Berturut-turut ini asam karboksilat ini salah, aldehyde. Oke, obat bius bukan. Keton, oke, kata keton sama ini ya. Ini bukan. Oke, nih. Kalau untuk pengawet preparat itu adalah formaldehid dan formaldehid itu dia C-nya ada 1, oke, bukan C-nya 3. Berarti ini salah. Berarti yang benar itu adalah yang D karena itu adalah aseton. Oke, next lagi nih. Perhatikan tabel berikut ini, pasangan data yang berhubungan dengan tepat. Oke, nih. Etanol penambah aroma makan bukan. Etanol itu digunakan untuk bahan bakar. Oke, jadi ini untuk bahan bakar, biasanya dipakai untuk spiritus ya. Kalau formaldehid itu ini yang untuk itu apa namanya? Untuk pengawet. Oke, kalau asam asetat itu bukan. Kalau dry cleaning ini nih yang itu ya, yang CSL4 itu ya. Oke. Etilen glikol itu zat anti beku, oke benar. Ini yang ditambahkan pada radiator mobil pada cuaca dingin. Iodoform ini adalah antiseptik, biasanya ini pada obat itu ya kalau ada luka ya. Berarti jawab yang benar itu adalah yang E. Oke, next lagi. Senyawa turunan alkana mempunyai rumus molekul. Oke, rumus molekulnya itu C4H8O2. Nih ada cluenya, O-nya ada 2. Kalau O-nya ada 2, ini adalah asam karboksilat atau ester. Oke, asam karboksilat kan rumus nih, rumus fungsinya. Ini COO, ini ya. Oke. Dapat mengubah warna lakmus merah lakmus biru menjadi merah. Ingat, kalau dia ini kan berarti memerahkan don. Kalau dia memerahkan lakmus itu berarti adalah asam karboksilat. Oke, sudah ketemu jawabnya nih. Dan apabila direaksikan dengan alkohol akan menghasilkan. Oke, jadi kalau asam karboksilat ini ditambah dengan yang namanya alkohol, ini akan menghasilkan ini. Ester, oke, dan ester itu seperti tadi ya, dia memiliki aroma khas, pada umumnya baunya itu adalah bau buah. Oke, berarti yang benar jawabnya adalah asam karboksilat. Sekarang kita cek asam karboksilat yang mana. Ini CO bukan, ini adalah keton, ini COH, ini aldehyde bukan. Oh, ini dia jawabnya. Ya kan? Ini apa nih? CHO. Ups, kayaknya ada yang salah deh. Oh iya, ini ether. Ini bukan. Ini CO, ini asam karboksilat, ini bukan. Berarti jawabnya adalah yang C. Oke, next lagi. Suatu karbohidrat diuji dan diperoleh data. Oke, ini berarti ini. Suatu senyawa karbohidrat. Oke. Menghasilkan warna jingga setelah direaksikan dengan reaksi Seliwanov. Menghasilkan endapan merah bata. Oke, tadi ingat ya, kalau misalnya uji Seliwanov, kalau dia menghasilkan warna jingga, oke, apa tadi? Ada galaktosa, terus ada sukrosa, ya kan? Terus ada fruktosa. Oke, terus menghasilkan endapan merah bata. Oke, kalau di sini menghasilkan endapan merah bata yang mana? Fruktosa jelas enggak. Ini juga enggak. Oke, yang ini dia galaktosa. Ya kan? Ini yang positif. Ada endapan merah batanya yaitu CU
2O. Saat direaksikan dengan iodium, warna coklat iodium tidak berubah, jelas tidak berubah, karena ingat iodium itu untuk menguji karbohidrat apakah dia polisakarida atau enggak. Sedangkan ini galaktosa kita tahu dia adalah monomer. Berarti jawabnya adalah galaktosa. Oke? Nah, next lagi. Beberapa karbohidrat berikut ini, oke, ini soalnya lumayan banyak ya, panjang ya. Oke, karbohidrat yang dapat diserap oleh tubuh tanpa mengalami hidrolisis. Oke, jadi kalau dia nggak bisa dihidrolisis lagi, itu berarti karbohidrat yang paling sederhana ya, yaitu monomer. Oke, jadi monomer itu ada 3, yaitu fruktosa, glukosa, dan galaktosa. 1, 4, 5. Oke, jadi maltosa dan laktosa ini adalah disakarida. Dan kalau misalnya ini dihidrolisis, dia masih bisa akan menghasilkan 2 monomer. Oke, next lagi. Pasangan yang tepat dari senyawa karbon. Oke, asam formiat pelarut bukan, ini salah. Asam formiat itu adalah untuk penggumpal lateks ya. Oke, ini untuk penggumpal lateks karet. Ether ini bukan cara pendingin, ini digunakan untuk obat bius. Oke, pengawet bukan, aseton itu untuk apa ya? Menghilangkan kuteks gitu loh, kuteks yang dicat kuku gitu. Gliserol, oke, gliserol itu dia selain untuk lotion juga, dia juga digunakan untuk bahan baku peledak. Oke, glikol, ini tadi titilan glikol ya, itu untuk radiator mobil. Oke, berarti jawabnya adalah 4 dan 5, yang E. Oke, next lagi. Ini untuk soal terakhir ya. Perhatikan sifat-sifat senyawa makromolekul berikut. Oke, senyawa makromolekul yang dimaksud adalah nih, bersifat amfoter. Oke, teman-teman ingat, dari semua makromolekul yang ada, yang bersifat amfoter itu cuma ada 1. Oke, ingat ya, amfoter itu apa? Yaitu dia bisa bereaksi sebagai asam dan juga bisa sebagai basa. Mengalami denaturasi. Oke, yang mengalami denaturasi juga cuma makromolekul ini. Oke, dan mengalami koagulasi. Ingat, kalau koagulasi itu penggumpalannya. Oke, nah ini contohnya adalah telur. Oke, telur ya. Jadi kalau telur itu dipanasin, dia akan menggumpal. Oke, awalnya kan dia cair ya. Jadi kalau dipanasin itu akan mengalami namanya koagulasi, penggumpalan. Dan memiliki ion zwitter. Oke, jadi jelas protein itu adalah di dalam telur. Oke, teman-teman masih ingat kan? Jadi dia memiliki rumusnya itu dia memiliki asam karboksilat, ya kan? Terus di sini ada NH3-nya. NH2, sorry, ada NH2. Nih, ini ada H, ini ada R. Jadi yang membedakan itu adalah R yang ini. Karena kan asam amino itu jenisnya ada 20. Jadi dia memiliki ion zwitter karena ini nanti bisa memiliki min, ini nanti NH3+. Jadi dia memiliki 2 ion. Oke, demikian dulu untuk pembahasan soal makromolekul ini. Semoga teman-teman bisa kebantu ya. Mohon maaf suara-suara berisik tetangga karena rumahnya berempetan. Oke, please share buat teman-teman yang lainnya dan jangan lupa di subscribe juga. Terima kasih.